Halo Besti, cuan lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Cak Nawi, channelnya orang-orang beruntung. Kali ini Cak Nawi akan membahas mundurnya seseorang yang mempunyai penghasilan 1,5 triliun. Mundur 1,5 triliun per bulan, ya. Berapa penghasilan Anda sekarang? Iya, Anda sekarang merenung ya. Kali ini harus merenung beneran gitu ya. Rebahan, santai, minum kopi. Kita minum kopi dulu. Bismillah. Nah, pengusaha ini masih ya tergolong muda ya. Di tahun 2021 dia berusia sekitar 38 tahun. Kakak kelasnya Cak Nawi sedikit lah. 38 tahun. Dan dia mundur dari penghasilan 1,5 triliun per bulan. Perusahaan ini dia sendiri yang mendirikan di tahun 2016 yang lalu. Baru tahun 2016 dia mendirikan sebuah perusahaan. Dan alasannya, sebelum kita ngomong alasannya ya, perusahaan ini memiliki aset sekitar 5.720 triliun. Ajib men, 5.720 triliun. Bayangkan, utangnya negara Indonesia ini 6.000 triliun atau nggak tahu sekarang berapa. Dikalahkan sama asetnya seorang muda yang usianya 38 tahun. Gila. Bangsa Indonesia ini yang dikerjakan dengan banyak manusia, kok iya masih utang segitu gitu loh. Saya nggak bisa mikir ya. Nah, kekayaannya dia sendiri mencapai 627 triliun. Dan sekarang tahun 2021 terakhir dia mengundurkan diri. Alasannya sederhana sekali dan sering saya bahas di channel-channel sebelumnya. Apa alasannya? Butuh tenang dan melamun, teman-teman. Itu saja yang dia cari. Coba bayangkan, kita yang tenang dan melamun aja gupuh, panik ya, kepengen kaya, kepengen ini dan itu. Dia yang sudah kaya, kepengen melamun, pengen berhayal. Memang ini keterangannya jelas nih, saya tunjukkan di sini ya. Nah, saya ambil dari beberapa redaksi Kompas atau Tribun itu. Jadi memang dia kepengen berhayal dan kepengen melamun. Nah, kita yang sehari-hari ini ya, kepengen yang punya penghasilan yang fantastis dan sebagainya, yang dia sudah kayak gitu, kepengen melamun. Nah, memang titik puncak kebahagiaan seseorang itu memang di ketenangan jiwa, men. Apapun yang terjadi, apapun yang kalian lakukan, kesibukan apapun, yang kita cari itu sebenarnya ketenangan jiwa. Itu yang nomor satu. Apa? Kekayaan, cinta, apa? Dan kalah sama ketenangan. Kalau ketenangan kita jernih, ya, tenang, batin kita damai gitu, maka kita akan di lingkaran yang di atas 600 Hz gelombang perasaan. Kurang lebih ya, bukan di atas, antara 500 sampai 600 Hz gelombang perasaan kita itu. Makanya kita memulai tenang dulu atau kaya dulu terus tenang. Sebenarnya itu sama, itu seperti arus AC ya kalau di pelajaran saya. Arus AC itu bolak-balik dan menghasilkan lampu. Kita mau tenang dulu terus kaya atau kaya dulu terus tenang itu sama saja sebenarnya. Makanya kita bisa memulai dengan ketenangan jiwa. Kalau di ajaran Taoisme itu malah
The power of tidak melakukan apa-apa. Tambah gendeng kalian kalau membahas ini ya. The power of tidak melakukan apa-apa. Gitu. Nah, memang dianya memang dari golongan sana, memang di golongan ajaran yang itu, gitu. Taoisme. Jadi, sebenarnya kalau kita tidak melakukan apa-apa, ketenangan jiwa yang luar biasa loh. Alam semesta, universe itu membuat sistem yang sangat unik sekali untuk kita, menyediakan. Kita ini disediakan. Kok bisa banyak cerita kisah-kisah Nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ini ada semua. Bahkan kalau di Kristus ya, di Yesus, ibunya Bunda Maria itu kan, ya kalau di Kristus Bunda Maria, kalau di kita kan Sayyidati Maryam gitu kan. Itu kan disediakan makanannya. Makanan dari surga, men. Dari surga. Nah, kita makanan di dunia itu nggak selevel gitu dengan makanan dari surga, dan beliau tidak melakukan apa-apa, hanya di dalam kamar. Kayak saya ini di dalam kamar. Makanya kalian harus bisa benar-benar memposisikan gelombang vibrasi itu di antara 500 sampai 600 Hz. Dalam kondisi apapun, terutama dalam kondisi ibadah ya, di seluruh agama. Kalau mereka bisa melakukan vibrasi dalam kondisi 500-600 Hz, tidak ada ketakutan, tidak ada khawatir dan sebagainya, maka universe itu menyediakan kita, semesta ini. Nah, Cak Nawi, apakah kita nyampe bisa ke arah situ? Bisa. Yang nggak nyampe itu otak kita. Karena otak kita ada di gelombang beta. Gelombang beta itu di atas 14 Hz. Nah, di saat si pemuda tadi ya mau masuk ke arah tenang, mau melamun, sebenarnya dia mau masuk di gelombang otaknya yang alfa theta. Di posisi mana itu? Alfa itu di posisi 9 sampai 13 Hz gelombang otak ya, teman-teman. Kemudian untuk alfa, untuk tetanya masuk di gelombang 4 sampai 8 Hz. Kalau alfa theta kurang lebih 8-9 Hz. Nah, itu kita masuk di gelombang apa? Gelombang masuk ke dimensi 5. Di mana proses penciptaan imajinasi kita itu terjadi. Banyak orang-orang sukses itu memulai dari imajinasi. Imagination create reality. Benar teman-teman. Jadi memang ini semua ilmiah. Universe itu semuanya tidak ada menjadi ada dan tidak ada lagi. Dari tidak ada menjadi ada dan tidak ada lagi. Dan sebenarnya ada. Akan bingung ya. Ini ajaran Sun Gokong ini ya. Kosong adalah hampa, hampa adalah kosong, kosong adalah berisi. Tidak tahu, saya bingung. Itu kan kerasakti ini. Tapi memang seperti itu teman-teman. Jadi kita untuk meniru ya, kita kan kalau mau kan copy paste aja sebenarnya pada orang-orang yang sukses. Cukup kita menyamakan posisi kita kepada orang tersebut, maka kita akan sama dan setara. Banyak metode-metode bagaimana kita menyelaraskan vibrasi kita dengan orang-orang yang sukses dan beruntung. Beruntung dulu ya. Ya, kalau beruntung itu pasti sukses gitu. Nek, kalau sukses itu masih ada kocar kacirnya gitu. Masih ada kocar kacirnya itu kalau sukses. Tapi kalau beruntung wes loss sudah gitu. Nah, siapakah dia? Dia adalah pendiri TikTok, Zhang. Si Zhang ini pendiri TikTok. Dan
Coba kita renungkan, perusahaan macam apa TikTok ini ya? Dibilang bermanfaat, ya begitu ya. Dibilang tidak bermanfaat ya begitu. Nah, jadi makanya yang perusahaan sekelas kekonyol-konyolan aja menghasilkan beraset 5.000 triliun. Nah, kita itu yang serius ya, kita yang serius bikin perusahaan nggak bisa sebesar itu. Makanya sebenarnya kita memang harus rileks ya, kita menghadapi semuanya itu harus lucu-lucuan. Memang dunia ini kan lucu-lucuan. Kita itu yang serius sama cewek ditolak gitu ya, malah kita santai-santai, guyon-guyon gitu malah diterima. Ini kan lucu-lucuan gitu kan. Kita yang bener-bener cari kerja nggak dapet duit gitu. Pas ditinggal, malah dapet. Ya dunia memang seperti ini gitu. Makanya kita memang harus menghadapi dengan semuanya dengan tenang dan bijak, Pak. Pola pikir kita itu harus di posisi gelombang alfa theta terus. Nah, untuk memposisikan ya memang kita harus melatih untuk melakukan metode-metode, tapi metode itu nanti saya akan bahas. Banyak metodenya. Salah satunya adalah mendekat dengan alam. Ya. Karena alam memang membantu ya, alam nature ini ya. Ke pantai, ke gunung, nah menyendiri ya. Memang seperti itu. Banyak para nabi juga seperti itu. Beliau ke Rasulullah ke Gua Hiro ya, ke Gua Hiro. Kemudian para wali-wali itu Sunan Giri ya ke gunung gitu kan. Sunan Muria, ya Gunung Muria. Kebanyakan beliau-beliau ke gunung. Di saat itulah banyak memancarkan vibrasi-vibrasi yang luar biasa sehingga beliau mampu menyerap ilmu. Ini kita bahas soal vibrasi energi. Jadi kalau ngomong vibrasi, maka yang didatangkan juga ilmu, harta, kekayaan, inspirasi itu datang dengan sendirinya. Cak Enawi di era sekian gak masuk akal sekali, memang gak masuk akal, tapi akal kita yang belum masuk. Nanti kalau kalian sudah merasakan pasti masuk. Gitu. Nah, jadi tujuan kita ya memang cita-cita kita sebenarnya adalah tenang, nyaman, damai, nggak harus nunggu kaya dulu men. Tenang dulu hati kita, damai, semuanya akan tercapai. Keberuntungan akan datang. Apalagi dikombinasi dengan ibadah yang tulus, yang damai, yang benar-benar yakinnya itu luar biasa. Kita ini masih masuk di gelombang beta di atas 14 Hz itu. Jadi masih ada gimana ya, kita masih mengunggulkan conversation di dalam otak kita yang negatif itu. Otak kita ini banyak pertanyaan, banyak orang di dalam ini, banyak yang ngomong cuap gitu kan. Sehingga akhirnya kita itu malah ngalah dengan pikiran-pikiran kita yang negatif itu. Oh iya, oh kamu nggak bisa, oh kamu nggak mungkin. Nah, rame di otak kita ini. Makanya kita mendekat ke alam itu memang sebenarnya menyelaraskan gelombang vibrasi. Ya, ada yang mengatakan menyerap energi, ada yang menyerap energi bulan, dan memang semuanya ada energinya, bulan, matahari ada energinya. Dan kalau kita nggak bisa ya, kita mengatensikan ke sana supaya kita terinduksi vibrasinya menjadi vibrasi yang positif. Cukup sekian dari Cak Nawi, semoga bermanfaat, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung dan optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.